few moments later. Halo guys, pas kebenaran orang random, gue bakal nanya nih siapa aja sih tokoh-tokoh ilmu kalam era modern di Indonesia. Let's go! Kak, aku mau nanya nih, kalau kakaknya bisa jawab pertanyaan dari aku bakal kasih uang 10.000 buat kakaknya. Kak, tahu nggak sih siapa salah satu tokoh ilmu kalam era modern Indonesia itu siapa sih? Harun Nasution. Oke, ini dia 10.000 buat kakaknya. Muhammad Rasyidi, Kak. Wah, benar sekali, 10.000 buat kakaknya. Rokalis Majid atau yang biasa dikenal dengan Cak Nur. Wah, benar sekali. Kalau tambah lagi nih, kalau kakaknya bisa jawab challenge pertanyaan kedua dari aku. Oke, pertanyaan kedua, siapa sih kak? Kalau boleh tahu biografi atau mungkin kakak bisa jelasin sedikit tokoh ilmu kalam era modern di Indonesia? Biografinya itu namanya Harun Nasution, lahir di Sumatera pada 23 September 1919. Beliau sekolah pertamanya di sekolah Belanda HIS selama 7 tahun, MIK di Bukit Tinggi, di Universitas Al-Azhar Mesir sama universitas-universitas lainnya. Lalu kemudian dia balik ke tanah air menjadi dosen di IAIN Jakarta, IKIP Jakarta, sama Universitas Nasional. Selain menjadi dosen di IAIN Jakarta, menjadi rektor sama figur di sana. Lalu dia wafat 18 September 1998. Wah, selamat, jawabannya kakaknya benar. Jadi aku tambah lagi, ini dia 50.000. Selamat kak. Kasih. Cak Nur itu seorang pemikir Islam, juga cendekiawan dan juga budayawan Indonesia. Beliau ini lahir pada tanggal 17 Maret 1939 di Jombang, Jawa Timur, dan juga wafatnya itu pada tanggal 29 Agustus 2005. Kakak yang saya tahu tentang Cak Nur. Wah, terima kasih, benar sekali jawabannya ya kak. Ini dia, aku tambah lagi 50.000 ya guys. Terima kasih kak. Kalau itu yang tahu teman saya, Kak. Wah, Rasyidi itu lahir di Kota Gede, Yogyakarta pada tanggal 20 Mei tahun 1915 dan beliau wafat pada tanggal 30 Januari 2001. Beliau merupakan Perdana Menteri Agama Indonesia pada Kabinet Syahrir pertama dan Kabinet Syahrir kedua. wah benar sekali. Terima kasih karena kakak jawabannya benar. Jadi aku kasih 10.000 juga buat kakaknya. Terima kasih kak. Nah, itu tadi beberapa tokoh dari ilmu kalam era modern di Indonesia. Sudah disebutkan beberapa tokoh dan biografinya. Untuk mengetahui pemikiran dari tokoh-tokoh tersebut bisa disimak di video setelah ini. Oke, di sini aku bakal jelasin pemikiran ilmu kalam dari Harun Nasution. Pemikiran kalam dari Harun Nasution. Yang pertama mengenai peranan akal. Akal melambangkan kekuatan manusia, bahwa Islam adalah agama rasional. Yang kedua mengenai pembaharuan teologi. Dasarnya dibangun atas asumsi bahwa keterbelakangan dan kemunduran umat Islam karena ada kesalahan dalam teologi di Indonesia dan menyarankan kembali kepada teologi Islam sejati. Menurut Harun Nasution, umat Islam hendaklah mengubah teologi yang berwatak free will, rasional, serta mandiri. Yang terakhir, adanya hubungan antara akal dan wahyu yang tidak bertentangan. Akal tidak pernah membatalkan wahyu dan tetap tunduk kepada teks wahyu. Menurut Harun Nasution, ajaran Islam harus dibagi menjadi dua, yaitu ajaran Islam yang bersifat dasar dan absolut, serta ajaran Islam yang bersifat pengembangan. Itulah pemikiran ilmu kalam dari Harun Nasution. Selanjutnya, aku mau jelasin tentang pemikiran kalam dari Rokalis Majid atau Castro. Yang pertama, konsep tauhid. Menurut Nurholis, manusia berpotensi untuk terjerumus ke dalam agama palsu. Untuk terbebas dari belenggu tersebut, maka diperlukan adanya tauhid. Ketika manusia tidak mendapatkan hidayah yang benar, maka akan cenderung ke arah politeisme atau syirik.
Kemudian, Nurcholish menyatakan bahwa ateisme adalah persoalan kecongkakan manusia yang mengandalkan dirinya sendiri atau dengan akal dan ilmu pengetahuannya untuk memahami Tuhan. Yang kedua, konsep takwa, iman, dan ihsan. Menurut Nurcholish, takwa berarti sikap takut kepada Tuhan. Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa takwa itu adalah kesadaran ketuhanan. Untuk mencapai takwa, maka manusia harus iman kepada Allah. Selanjutnya, manusia harus berbuat ihsan. Menurut Nurcholish, takwa, iman, dan ihsan ini merupakan 3 simpul pesan keagamaan yang dibawa Al-Quran kepada umat manusia. Di sini dapat dipahami bahwa Nurcholish tidak sedikit pun meninggalkan aspek-aspek tradisional pemikiran Islam. Yang ketiga, fitrah, din, dan Islam. Menurut Nurcholish, fitrah menggambarkan adanya perjanjian primordial manusia dengan Tuhannya. Perjanjian tersebut menyangkut agama atau din, dan Islam merupakan satu-satunya agama yang diakui, yaitu agama yang berlandaskan prinsip kepasrahan penuh kepada Allah SWT. Yang keempat, wahyu dan akal. Nurcholish menyatakan wahyu bukan fenomena empiris sehingga tidak terjangkau oleh sains, sedangkan akal merupakan alat sains. Karena akal merupakan fenomena empiris dan rasional, sehingga akal tidak mampu menjangkau fenomena rohani. Menurut Nurcholish, itulah yang menyebabkan kaum ateis tidak mampu membuktikan keberadaan Tuhan dengan akalnya. Nurcholish meyakini keterbatasan kemampuan akal manusia, maka manusia memerlukan alat bantu informasi, yaitu berita yang dibawa oleh para nabi yang disebut wahyu. Corak pemikiran kalam Nurcholish banyak dipengaruhi oleh gurunya, yaitu Fazlur Rahman. Oleh karena itu, corak pemikirannya adalah neomodernis. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang pemikiran ilmu kalam dari Muhammad Rashidi. Pertama, tentang perbedaan ilmu kalam dan teologi. Muhammad Rashidi mengungkapkan ada kesan bahwa ilmu kalam adalah teologi Islam dan teologi adalah ilmu kalam Kristen. Menurutnya, orang Barat memakai istilah teologi untuk menunjukkan tauhid atau kalam karena mereka tak memiliki istilah lain. Yang kedua, tema-tema ilmu kalam. Muhammad Rashidi berpendapat bahwa menonjolnya perbedaan pendapat antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah sebagaimana dilakukan Harun Nasution akan melemahkan iman para mahasiswa. Muhammad Rashidi kemudian menegaskan pada saat ini di Barat sudah dirasakan bahwa akal tidak mampu mengetahui baik dan buruk. Buktinya adalah kemunculan eksistensialisme sebagai reaksi terhadap aliran rasionalisme. Yang ketiga, konsep iman. Pemahaman tentang konsep iman menurut Muhammad Rashidi dilihat dari kritikan tulisan beliau dalam buku koreksi atas tulisan Dr. Andes Nurcholish Majid tentang sekularisasi, yang intinya beliau menolak paham Cak Nur yang menganggap akal itu mutlak dalam bidang-bidang kehidupan dunia. Keempat, yaitu kedudukan akal dan fungsi wahyu. Menurut Muhammad Rashidi, dalam filsafat agama hingga sekarang yang berlaku dalam dunia Islam ialah bahwa Tuhan telah memberi akal kepada manusia, sehingga dengan akal itu manusia dapat memikirkan hal-hal yang melingkunginya dengan alam kehidupannya, dan akhirnya ia dapat mengetahui dengan akalnya tentang adanya Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Kemudian Tuhan menambah suatu hal baru, yaitu menurunkan wahyu kepada beberapa orang yang diangkatnya sebagai utusannya, di antaranya kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, yaitu perbuatan manusia. Menurut Muhammad Rashidi, perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa manusia keseluruhan punya hak dan kebebasan dalam kehidupan. Manusia mempunyai hak dan kebebasan dalam kehidupannya untuk menuju ke arah yang lebih baik yang diinginkannya.
Begitu pula hanya kebebasan dalam beragama. Berdasarkan informasi dan pedoman dari Al-Quran bahwa manusia itu bebas untuk memilih kepercayaan sesuai keyakinannya karena tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256.